Alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini, pada hari ini Allah masih memberikan kita kemudian panjang, masih memberikan kita hidayahnya, petunjuknya sehingga kita semuanya masih istiqomah dalam meneruskan kajian kita, kajian ilmu dharuri yang pada sore hari ini itu adalah membahas tentang masalah kewajiban-kewajiban yang kemarin kita jelaskan, kewajiban anak kepada orang tua, kemudian orang tua juga kepada anak. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita akan maaf agak batuk. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami kepada istri. Kepada istri. Di sini dijelaskan wajib bagi seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah dan mas kawin. Jadi wajib bagi seorang suami itu tentunya dia itu sudah melakukan akadnya itu sah untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kapan itu? Setiap terbit fajar shadiq waktunya itu dihitungnya itu ketika terbit fajar shadiq. Berapa yang diberikan tergantung dari kemampuan dari seorang suami tersebut. Kalau seorang suami itu kaya, maka yang wajib untuk diberikan kepada istri itu adalah makanan pokok. Kalau kita kan beras, yaitu 2 mud. Kemarin kita jelaskan 1 mud itu seukuran dengan mil'ul kaffaini al-mu'tadilatain. Jadi cakupan 2 telapak tangan yang orang sedang dan normal. Berapa kalau dikilokan? Kemarin kita jelaskan berbeda ulama. Ada yang mengatakan 500 gram, berarti kurang lebih setengah kilo. Katakan kita ngambil yang itu supaya lebih mudah aja. Berarti setiap harinya itu wajib bagi orang yang kaya tersebut memberikan nafkah makanan pokok yaitu 2 kilo. Karena 2 mud. Karena yaitu 1 mudnya itu 500 berarti apa? 1 kilo. Berarti 1 kilo. 2 mud. 1 mudnya itu 500 gram atau setengah kilo. Berarti 2 mud yaitu 1 kilo. Itu. Kemudian juga wajib juga bagi seorang suami untuk memberikan sesuatu atau menafkahi istrinya sesuatu yang berhubungan dengan nafkah. Apa saja? Lauk. Kemudian seperti perkara-perkara yang lain, tapi ini khusus pada kewajiban seorang suami pada setiap harinya. Begitu juga tentang alat-alat untuk membersihkan. Tentu alat-alat yang untuk membersihkan tersebut itu tidak setiap hari tentunya. Sabun, kemudian memberikan wajib untuk suami memberikan atau menafkahi istrinya itu dengan makanan umpamanya. Makanan. Intinya apa? Intinya bahwasanya sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istrinya
itu adalah sesuatu yang sudah siap saji. Bisa dia itu memberikan beras. Tapi kan nanti wajib bagi dia untuk untuk memasaknya. Jadi seharusnya dalam Islam itu yang wajib, yang harusnya mengerjakan memasak itu adalah seorang suami, bukan istri. Istri itu sudah terima beres. Kalaupun dia itu seorang suami itu wajib untuk memberikan makanan pokok berupa beras, berarti nanti berasnya ya harus masak, kemudian ada lauknya dan lain sebagainya. Atau bisa dengan makanan itu siap saji. Itu adalah kewajiban seorang suami. Dan ketika seorang suami itu memberikan nafkah tersebut kepada istrinya, itu adalah tamlik. Tamlik itu adalah memilihkan. Dan tentu kita harus tahu bahwasanya syarat supaya amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah niat karena Allah. Dihadirkan di hati seseorang atau seorang suami itu memberikan nafkah karena memang itu perintah Allah. Itu berarti akan mendapatkan pahala. Tapi kalau umpamanya dia itu tidak menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya sudah terpenuhi, artinya tidak ada tuntutan lagi bagi seorang suami itu untuk memberikan lagi. Tapi Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Kan sayang setiap hari memberikan nafkah tapi tidak dihadirkan dalam niatnya menjalankan kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayang kan? Jadi Jadi seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya itu adalah mimba tamlik, memilihkan. Artinya ketika kita memilihkan memilihkan makanan pokok tersebut, ya udah terserah seorang istri mau dijual lagi, mau dia terserah. Karena itu adalah milik dia. Ataupun kita kasih uang yang seukuran umpamanya. Seukuran sama-sama rela, ya udah saya kasih uang, berarti uangnya itu adalah milik istri. Terserah istri mau ditabung, mau diberikan siapa itu terserah, karena itu adalah milik, mimba bitamlik. Kenapa saya bicarakan seperti ini? Karena ada sesuatu yang wajib disediakan oleh seorang suami kepada istri ketika terjadi perpisahan. Seperti umpamanya seperti perpisahan itu kan banyak ya. Ada perpisahan itu karena talak. Ada kalanya talak itu adalah tolak rojai. Ada kalanya tolak bainunah. Tolak rojai itu adalah tolak yang dilakukan oleh seorang suami mentalak istrinya 1 sampai 2. Jadi batasannya adalah 2. Kemudian belum selesai masa iddahnya. Maka wajib bagi seorang suami itu memberikan nafkah dan memberikan maskan, memberikan rumah yang layak bagi istri tersebut. Memberikan nafkah dan memberikan maskan, yaitu tempat tinggal bagi istri tersebut. Kita katakan tadi bahwasanya nafkah itu kan milik, memilihkan. Artinya kalau kita sudah memberikan kepada seorang istri, terserah mau diapakan begitu. Tapi kalau maskan, kalau rumah, maka Maka itu adalah ibahah. Artinya ibahah, seorang istri itu boleh menggunakan sesuatu manfaat dari maskan ataupun rumah itu. Manfaat dari maskan atau rumah itu tempat tinggal, berteduh dari hujan, berteduh dari dinginnya udara di luar, berteduh dari angin, berteduh dari panas dan lain sebagainya. Karena itu adalah sifatnya ibahah, berarti dia hanya boleh berbuat sesuatu yang sesuatu itu tidak menghilangkan kepemilikan. Artinya kalau ada seorang istri kemudian habis itu ditalak suaminya, talak rojai, tolak 1 ataupun 2, kan wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal.
Kemudian si istri itu karena diberikan fasilitas berupa tempat tinggal, dijual, nggak boleh itu. Kenapa? Karena itu adalah ibahah bukan tamlik. Beda kalau dengan apa? Beda kalau dengan nafkah tadi. Kalau tak nafkah terserah mau diapakan karena itu adalah memilikan. Tapi kalau maskan, kalau itu adalah rumah, itu adalah ibahah. Jadi wajib bagi seorang suami untuk memberikan, memfasilitasi seorang yang tertalak rajai, seorang suami yang mentalak istrinya 1 dan 2, yaitu apa? Wajib memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri tersebut. Tapi perbedaannya kalau nafkah itu tamlik, artinya memilikan, berarti kalau memilikan terserah. Tapi kalau tempat tinggal itu adalah ibahah. Kayak seperti ibahah itu diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil manfaat yang biasanya berlaku di situ, yang diridhoi oleh orang yang mempunyainya, itu adalah ibahah. Kayak seperti contohnya ibahah itu seperti orang bertamu ya. Orang bertamu, ada seseorang bertamu hari raya umpamanya. Kemudian apa? Kemudian dia bertamu ke seseorang. Karena biasanya kan saling berkunjung satu dengan yang lain. Biasanya tuan rumah itu akan menyediakan makanan. Makanan apa? Makanan ringan begitu kan. Tuan rumah itu biasanya itu memperbolehkan bagi pengunjung untuk ada di situ, untuk ada di berkunjung ke rumahnya dan memakan makanannya, makan di situ. Artinya bagi tuan rumah itu biasanya kan nggak mengizinkan kalau ada orang berkunjung kemudian membawa kresek, kemudian habis itu diambil jajannya, kue-kuenya dijajan, dimasukkan ke kresek, kemudian dibawa pulang, kan nggak boleh. Itu namanya ibahah, sesuatu yang diperbolehkan biasanya dan itu rela ataupun boleh diridhoi oleh orang yang mempunyai. Itu adalah ibahah, bukan tamlik. Artinya kalau tamlik seandainya itu memilikan sesuatu yang menjadi sajian itu memilikan, terserah itu mau dijual, mau satu toples itu dibawa semuanya kemudian dijual, terserah, tapi itu ibahah. Tapi itu adalah ibahah. Begitu juga contohnya bagi seseorang itu mondok di pesantren umpamanya. Mondok di pesantren, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren itu adalah ibahah. Artinya ketika seseorang itu diperbolehkan untuk makannya di situ sekadarnya. Bukan berarti karena diperbolehkan untuk makan, santri itu sembarangan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti umpamanya seharusnya dia itu mengambil 1 piring, 2 piring diperbolehkan, dia mengambil 3 piring, 4 piring. Kemudian sisanya itu diberikan kepada orang lain yang itu tanpa sepengetahuan orang yang memilikinya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Atau orang yang mempunyai barang tersebut ridho kalau minuman ataupun makanan tersebut itu dimakan, diminum di situ, tapi tidak ridho kalau makanan dan minuman itu dibawa pergi di luar pesantren atau di luar rumah dan sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga ketika seorang suami itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri. Salah satunya itu dijelaskan di sini adalah wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Nah, nafkah tersebut berapa? Kalau seorang suami itu adalah suami yang kaya, menghitungnya kaya itu kapan? Ketika terbit fajar shodiq. Kalau dia mampu, maka wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah 2 mud. 2 mud kalau kita katakan perkirakan 1 mud itu 500 gram atau setengah kilo, berarti 1 kilo sehari. Kalau dia itu adalah orang yang sedang begitu kan, maka 1 mud setengah. 1 mud setengah.
Kalau dia itu orang yang dianggap bahwasanya dia tidak mampu, itu 1 mud, hanya 500 gram. Jadi kalau umpamanya 1 mud setengah itu ya kurang lebih 750 gram, kurang lebih begitu. Itu wajib. Dan wajib juga sesuatu yang menjadi kebiasaan seorang istri biasanya, umpamanya ya, maksudnya begini, kalau umpamanya seorang istri tersebut itu dari orang-orang yang kaya, biasanya dia itu seminggu sekali itu makan daging. Wajib juga bagi seorang suami untuk memberikan daging seminggu sekali. Nah, itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Kalau seorang suami itu tidak memberikan nafkah, maka itu menjadi hutang. Dan bisa seorang istri melaporkan keadaan suami tersebut yang miskin dan tidak mau membayar nafkahnya. Jadi boleh melaporkan seorang istri, saya sudah tidak kuat lagi dengan suami ini karena sudah beberapa hari tidak diberikan nafkah, maka saya ingin pisah, boleh, karena ada sebab, boleh bagi seorang istri melaporkan seperti itu. Tapi pelaporan seperti itu karena kemiskinan dari si suami itu boleh sebelum berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah berhubungan suami istri, itu tidak boleh melaporkan kemiskinan si seorang suami yang menjadi faktor perpisahan dari keduanya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang istri melaporkan keadaan suami, yaitu fakirnya seorang suami, setelah terjadi hubungan suami istri. Jadi boleh penyebab perpisahan dari keduanya itu karena kemiskinan seorang suami, kemudian dilaporkan ke meja hakim, dan atas dasar itu bisa seorang hakim untuk memisah keduanya. Itu kapan? Ketika belum berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah berhubungan suami istri itu nggak bisa. Artinya tidak ada perpisahan disebabkan karena faktor dari miskinnya dari seorang suami. Begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita ketahui, bahwasanya seorang suami harus tahu kewajiban-kewajiban. Cuma kalau umpamanya kalau seorang suami dengan istri umpamanya ya dari semenjak semula itu mengatakan begini, mengatakan bahwasanya kita saling ikhlas saja. Jadi kalau saya tidak mampu nanti kita cari bersama. Jadi ini tidak menjadi hutang nanti. Kita ngomong terang-terangan dari awal seperti itu. Kalau rela, maka ya tidak ada hutang, tidak ada tuntutan. Tapi kalau enggak rela seorang istri tidak ngomong dari pertama, maka itu akan menjadi hutang di dunia, begitu juga di akhirat nanti tentunya. Artinya itu tadi boleh dilaporkan karena miskinnya dari seorang suami tersebut, dan qadhi nanti memberikan ancaman kepada suami tersebut untuk berusaha menghasilkan uang kemudian diberikan untuk istrinya tadi. Begitu juga kalau dia tidak membayar hutang atau tidak membayar nafkahnya menjadi hutang, di akhirat nanti juga akan dituntut. Begitu. Kemudian juga wajib, tapi kalau orang istri yang bainunah, istri yang tertolak bain kubra umpamanya. Al-bain kubra itu kan seorang suami mentalak istrinya 3 kali, baik itu satu waktu atau beberapa waktu atau beberapa tahun bahkan. Berapa tahun? Tahun pertama dia mentalak, berarti sisa 2. Tahun kedua atau 10 tahun berikutnya dia mentalak, berarti sisa 1. Artinya kalau dia mentalak menjatuhkan talak pada 10 tahun berikutnya atau 12 tahun berikutnya menjadi talak 3, maka
seorang istri itu namanya adalah talak bain. Artinya kalau talak bain itu bagi seorang suami tidak boleh kembali kepada istrinya meskipun istrinya mau, kecuali memenuhi 5 syarat. Di antaranya istrinya tersebut itu harus bersuami dengan orang lain dulu dan berhubungan suami. Nah, ketika sudah tertalak bain, kan wajib itu bagi seorang suami untuk apa? Untuk memberikan tempat tinggal. Untuk memberikan tempat tinggal, tapi tidak wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Nah, jadi seorang yang tertalak bain itu bagi seorang suami hanya wajib bagi dia untuk memberikan tempat tinggal. Tempat tinggalnya tadi apa? Tempat tinggal yang layak dan itu adalah ibahah selama dia menyelesaikan masa iddah. Iddahnya tentunya para jamaah sekalian sudah mengetahui beberapa macam-macam iddah. Dilihat dari perempuannya, dia statusnya bagaimana, begitu. Sampai masa iddahnya, masa penantiannya itu selesai. Dan rumah tersebut itu nanti kalau sudah iddahnya, iddahnya sudah selesai, maka harus dikembalikan. Itu kalau rumahnya itu adalah rumahnya sendiri. Kalau ngontrak bagaimana? Berarti apa? Berarti wajib bagi seorang suami untuk membayar kontrakannya. Tapi tidak wajib bagi seorang suami untuk apa? Untuk memberikan nafkah kecuali istri itu dalam keadaan mengandung. Kalau mengandung, maka wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah karena kandungannya, bukan karena istrinya atau mantan istrinya tersebut. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah wajib juga bagi seorang suami untuk memberikan mahar. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang mahar, nafkah tadi itu wajib bagi seorang suami kepada istri kalau istri itu nurut kepada suami. Nurut kepada suami itu artinya dia tidak membangkang. Maksudnya kalau disuruh untuk berdandan, dia berdandan. Karena kalau berdandan itu asalnya kan tidak wajib. Tapi kalau itu adalah yang menyuruh adalah suami, kalau tidak diturutin, maka menjadi dosa. Begitu. Kemudian ya, kalau dia itu tidak menuruti berarti membangkang. Kalau membangkang, maka itu bisa menggugurkan nafkah. Bisa menggugurkan nafkah. Jadi tidak wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang membangkang. Kecuali membangkangnya itu karena ada alasan yang dibenarkan oleh syarat. Disuruh untuk berhubungan suami istri nggak mau umpamanya. Apa alasannya? Karena haid, karena nifas. Maka tidak wajib bagi seorang istri untuk menuruti kemauan suami. Istri tidak wajib untuk menuruti kemauan suami, bahkan haram hukumnya karena itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafkah itu diwajibkan kepada suami, kepada istri, diwajibkan kepada suami karena istri tersebut itu istri yang menurut. Artinya dia tidak membangkang. Dia tidak membangkang. Seperti umpamanya dianggap membangkang itu kalau tidak tidak memenuhi perintah dari seorang suami, padahal perintah tersebut adalah perintah yang tidak dilarang oleh agama. Itu adalah dianggap membangkang. Kalau umpamanya membangkang, maka itu bisa menggugurkan nafkah. Tapi kalau membangkangnya itu karena ada kejelasan, karena sebab-sebab itu diperbolehkan dalam syara, maka tetap ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Kayak seperti itu tadi, bahwasanya seorang suami mengajak seorang istri untuk berhubungan suami istri. Istrinya nggak mau. Kenapa alasannya? Karena haid, karena nifas. Maka membangkangnya seorang istri
itu dibenarkan dan wajib, tetap wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya. Untuk menafkahi istrinya. Kemudian begitu juga wajib bagi seorang suami untuk membayar mahar. Mahar itu kan sesuatu yang bernilai nilai yang diberikan kepada istri. Jadi mahar ini ada kalanya kontan, ada kalanya tidak kontan. Kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan mahar itu, kalau itu adalah kontan, maka ketika istri tersebut meminta, kapanpun istri itu meminta, mana maharnya, maka bagi suami wajib untuk apa? Untuk memberikannya. Kalau tidak memberikan, maka berhak bagi seorang istri untuk tidak mau berhubungan suami istri dan itu tidak dianggap membangkang. Kenapa? Karena itu tadi pihak suami belum membayar maharnya. Karena perlu diketahui mahar itu tidak menjadi sah atau tidaknya nikah. Kita sudah tahu mungkin sebagian dari kita bahwasanya meskipun tidak menyebutkan mahar itu tetap sah-sah saja akad tersebut. Cuma nanti maharnya menjadi mahar mithil. Mahar yang biasanya berlaku bagi di keluarga istri. Itu kan begitu. Jadi tidak menjadikan sah ataupun tidaknya sebuah akad itu mahar. Nah cuma kalau mahar tersebut itu mahar yang kontan, halan, maka kewajiban suami memberikan mahar tersebut kepada istri ketika istri tersebut meminta. Kalau diminta tidak diberikan, maka seorang istri boleh untuk tidak menuruti kemauan suami. Artinya tetap bagi seorang suami wajib untuk apa? Memberikan nafkah. Wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Kenapa? Karena ada alasannya tadi. Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya padahal kontan, dan kewajiban ketika kontan itu ketika istri memintanya. Nah, begitu. Tapi kalau kalau maharnya tersebut itu adalah mahar yang tidak kontan, umpamanya setelah 1 bulan nanti dibayar, umpamanya seperti itu. Setelah 1 bulan dibayar, maka kewajiban seorang suami membayar mahar itu ketika jatuh tempo, yaitu setelah 1 bulan. Artinya, kalau seorang suami itu mengajak kepada istrinya untuk berhubungan suami istri, kemudian maharnya itu adalah mahar yang disepakati itu tidak kontan, maka sebelum jatuh tempo, bagi seorang istri tidak boleh menolak ajakan seorang suami. Kalau menolak ajakan suami, maka istri tersebut dianggap membangkang, berarti itu akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan kewajiban seorang suami untuk membayar nafkah kepada istri itu. Jadi mahar ada 2, ada kontan, ada tidak kontan. Kalau kontan, kapanpun istri meminta, maka wajib bagi seorang suami untuk. Kalau tidak kontan, maka ketika jatuh tempo. Nah, itu bisa difahami ya, kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah dan wajib bagi seorang suami memberikan mut'ah jika perpisahan tersebut terjadi antara keduanya. Bukan karena sebab dari istri. Jadi ada lagi juga perpisahan tersebut itu mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar harta. Harta yang diberikan karena perpisahan. Dan harta, uang bisa juga, itu diberikan kepada istri yang berpisah dari suaminya. Asalkan perpisahan tersebut faktornya itu bukan dari istri. Tapi karena suami. Faktor yang menyebabkan perpisahan itu karena istri itu seperti apa? Seperti umpamanya istrinya itu keluar dari Islam. Itu kan
Sebabnya karena dia dalam Islam ketika ada seseorang itu meyakini keyakinan yang tidak dibenarkan, mengucapkan ucapan yang tidak dibenarkan, atau berbuat perbuatan yang tidak dibenarkan. Artinya yang tidak dibenarkan itu adalah bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, seperti meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anggota badan, meyakini Allah ada suatu arah, suatu tempat. Maka secara otomatis dalam Islam itu berpisah keduanya. Kalau tidak segera dari dianggap berpisah keduanya. Cuma apakah nanti nikahnya itu batal atau tidak, maka kita kembali kepada bab akidah kemarin. Kalau umpamanya dalam masa iddah dari orang yang keluar dari Islam itu tidak kembali kepada Islam, maka tentunya itu dianggap batal. Batal itu dari apa? Dari mana? Waktunya itu dimulai dari mana? Dari semenjak salah satu dari keduanya mengeluarkan kata-kata atau keyakinan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Jadi secara otomatis mereka itu berpisah begitu. Nah, berarti kalau dari pihak perempuan berpisah dari laki-laki dan perempuan, dari perempuan penyebabnya karena perempuan yang keluar dari Islam karena dia murtad, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk membayar harta, untuk membayar kalau boleh dikatakan itu pesangon lah, umpamanya seperti itu. Tapi kalau karena faktornya itu adalah suami, yaitu suami yang keluar dari Islam. Maka itu kan secara otomatis dalam Islam itu berpisah keduanya. Maka tetap ada kewajiban bagi seorang suami untuk apa? Untuk memberikan harta tersebut kepada mantan istrinya tersebut. Kepada mantan istrinya tersebut. Itu. Jadi mut'ah itu adalah harta ataupun uang yang diberikan kepada istri karena berpisah, dan pisah itu bukan sebabnya itu, faktornya itu dari pihak istri, akan tetapi faktornya itu karena suami, bukan karena istri, begitu aja. Faktornya bukan karena istri. Mungkin itu ya bisa difahami ya apa yang kita jelaskan, semoga bermanfaat meskipun sedikit, yang penting kita paham. Sebelum kita tutup pertemuan kita, pengajian ini, mungkin ada dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya kurang jelas tentang apa yang kita jelaskan tadi. Silakan. Bila suami meminta meminjam mahar yang sudah Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bila suami meminta minjam mahar yang sudah diberikan kepada istri untuk membayar hutang suami, maka gimana hukumnya? Apa suami wajib mengganti atau membayar? Bagaimana jika suami membayar dengan uang harta hasil usaha bersama? Sepengetahuan saya itu kalau mahar itu menjadi milik dari istri. Tamlik itu memberikan, memiliki. Kalau menjadi milik itu berarti milik dari istri, tidak ada urusannya dengan suami. Artinya kalau suami itu berhutang, ya bisa-bisa saja hutang dihutangi oleh istri. Tapi wajib bagi seorang suami untuk apa? Untuk membayarnya. Yang namanya hutang wajib bagi seorang suami untuk membayarnya. Kecuali kalau seorang istri itu merelakannya, beda lagi. Ya udah rela, saya nggak usah diberi. Seperti kepunyaannya sendirilah. Seperti umpamanya istri punya uang 100.000, 200.000. Kemudian habis itu, ya udah Bang, saya berikan kepada kamu, ini tidak menjadi hutang. Ya sama seperti itu. Sama seperti itu. Artinya kalau seorang istri itu menganggap itu adalah hutang, berarti wajib bagi seorang suami untuk membayarnya. Kalau dibayar karena usaha bersama, seorang perlu diketahui bahwasanya suami istri itu, hartanya suami itu adalah harta suami. Harta istri itu adalah harta istri. Tidak boleh dicampur.
Kecuali kalau umpamanya ya udah Bang, saya itu rela, terserah, udah kita campur itu, yang penting kita saling rela, saling ridho dan lain sebagainya, itu enggak, di akhirat nanti enggak ada tuntutan. Tapi kalau enggak rela, itu ada tuntutan. Artinya bagaimana? Dalam masalah transaksi dan lain sebagainya, suami itu kayak seperti orang lain. Artinya apa? Ketika suami punya harta, berarti hartanya. Nah, kecuali kalau sudah diberikan kepada istri. Istri punya harta, berarti itu adalah harta istri. Makanya ketika ada orang berhutang, ada suami hutang mahar kepada istri, maka harus diperjelas ini. Harus diperjelas harta dari sang suami itu berapa dari hasil usaha bersama. Kan ada namanya syarikah atau usaha bersama itu. Lah, berapa persen dari dari usaha ini berapa persen? Diambil umpamanya 10%, ya udah 10% dibuat untuk untuk membayar. Ya berarti sah. Tapi kalau enggak, ya tidak bisa. Terus jadi masalah transaksi dan lain sebagainya tidak bisa dianggap ya udah uang kamu, ya udah uang saya uang kamu. Enggak. Dalam Islam itu tetap ada hukum masing-masing. Istri punya kepemilikan sendiri, suami juga mempunyai kepemilikan sendiri. Jadi statusnya sama. Begitu ya, bisa dijelas ya. Assalamualaikum Ustaz, jika istri yang mengajukan cerai di pengadilan, apakah ada masa iddah juga? Mengajukan cerai kepada pengadilan, itu harus ada sebab. Kalau tidak ada sebab, seperti itu tadi, bahwasanya suami itu fakir dan belum berhubungan suami istri umpamanya, harus ada sebab. Harus ada sebab. Kalau tidak ada sebab, maka dalam syarat tidak jadi. Yang menceraikan itu kan suami. Yang menceraikan itu adalah suami. Kalaupun dipaksa suami untuk menceraikan seperti itu, kemudian dengan keterpaksaan tidak mau, kemudian dicerai-ceraikan sendiri umpamanya, ya tidak jadi. Nah, karena itu adalah hak dari seorang suami. Jadi kalau mengajukan kepada pengadilan untuk menuntut suami untuk diceraikan, maka itu harus ada sebab yang dibenarkan oleh syarat. Tentunya sebab-sebabnya kan kalian sudah mempelajari dalam bab nikah tentang sebab-sebab yang diperbolehkan untuk menggugat istri kepada suami untuk menceraikannya. Kalau nggak ada sebab, nggak boleh, nggak jadi. Kalau ataupun ada sebab tapi sebabnya itu nggak dibenarkan dalam syarat, nggak jadi. Kalau seorang istri tidak rela jika suami memberikan nafkah kepada ibunya suami dan sang suami ini tetap memberikan nafkah kepada ibunya, merupakan mereka memutuskan untuk berpisah. Kalau dari kronologi seperti itu, penyebab perpisahan tersebut karena kesalahan istri atau suami. Kesalahan istri itu. Kesalahan istri, dan nggak ada haknya bagi seorang istri untuk melarang suami memberikan nafkah kepada siapapun, memberikan uang kepada siapapun, nggak ada haknya. Kenapa? Karena itu adalah milik suami. Begitu juga seperti halnya suami itu tidak ada hak untuk melarang kepada istri membelanjakan uang yang diberikan karena sudah tamlik tadi. Sudah dimilikan tadi. Begitu juga terserah bagi istri mau diberikan kepada orang tua ataupun sebagainya. Jadi ini kasus seperti ini itu adalah karena istri. Maka tidak mendapatkan mut'ah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, salawat salam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.